Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون al-ayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini di hari yang penuh dengan berkah, hari Jumat, kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu ibadah Jumat. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Agustus adalah bulan di mana bangsa kita memperingati kemerdekaan dari penjajahan. Sebagai seorang muslim, kita mensyukuri nikmat ini bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, tapi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemerdekaan yang sejati dalam Islam bukan hanya bebas dari belenggu penjajahan secara fisik, melainkan bebas dari segala bentuk perbudakan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah cukup untuk hamba-hambanya? Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, yaitu man kana mutawakkilan alaihi, siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, mufawwidun amrahu ilaihi, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, kafahullahu kulla ma ahammahu min amri dinihi wa dunyahu, pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhannya dalam urusan agama dan dunianya. Hadirin jamaah Jumat, dengan disebutkannya lafaz hamba dalam ayat di atas, cukuplah Allah untuk hamba-hambanya, menunjukkan siapa yang benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi abdahu, maka dialah yang menjadi orang yang merdeka. Karena tidak akan tunduk secara batin kepada manusia, tidak akan tunduk secara batin kepada harta, kepada kekuasaan, kepada hawa nafsu atau kepada dunia, karena dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam logika Al-Qur'an, menghambakan diri kepada Allah maka otomatis membebaskan diri dari perbudakan kepada selainnya. Sebaliknya, jika ia tidak menjadi hamba Allah, maka ia akan menjadi hamba dari sesuatu yang lainnya, jadi budak dunia. Inilah yang kemudian diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2887 dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Dalam riwayat yang lain, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah wa abdul khamilah. Celaka. Rasulullah sampai mendoakan keburukan, celaka, terhina, jatuh dalam kebinasaan siapa? Abdud dinar, budaknya dinar, hamba dinar. Dinar itu adalah uang emas. Wa dirham dan dirham. Wa abdul khamisah dan hamba pakaian. Wa abdul khamilah dan hamba wol. Maksudnya adalah hamba dunia. Rasulullah kemudian memperingatkan kita, kalau kita tidak menghamba kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba dunia. Abdud dinar itu artinya bukan budak secara fisik,
kita diperbudak oleh uang secara fisik, bukan, tapi hatinya tunduk kepada dinar, kepada emas, kepada dirham, kepada perak, sehingga dia rela melanggar syariat demi mendapatkannya. Ini makna perbudakan batin, bukan perbudakan lahir. Dia akan menghalalkan segala cara demi memperoleh dinar dan dirham. In u'tiya radiya, jika dia diberi dia akan ridho. Wa illam yu'ta sakhito, dan jika dia tidak diberi dia akan marah. In u'tiya itu maknanya adalah ketergantungan emosional pada harta. Jadi bagi dia bahagia dan sedihnya itu bergantung pada materi, bukan pada Allah. Ada harta dia bahagia, tidak ada harta dia sedih. Jadi menjadikan standar harta sebagai ukuran kebahagiaannya. Ta'isa wan takasa, sampai Nabi menyatakan ta'isa wan takasa, celaka wan takasa. Intakasa itu artinya terjungkir, terbalik, hidupnya akan kacau, terbalik dari fitrahnya. Bahkan di akhir hadisnya Nabi menyatakan wa idza syika fala intakoshaw, apabila tertusuk duri fala intakosha, maka tidak bisa dicabut. Ini maksudnya Allah tidak akan menolongnya. Ketika dia ditimpa masalah, walaupun masalah itu kecil, maka dia akan mendapat masalah yang besar. Kenapa? Karena ketika Allah mencabut pertolongannya, masalah yang kecil pun menjadi bencana yang besar. Contoh misalkan ketika seorang pegawai yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, dia akan mengorbankan kejujuran demi bonus. Inilah yang dimaksud dengan abdud dinar. Pengusaha yang menipu timbangan demi untung, maka dia adalah hamba harta. Influencer yang menjual prinsip-prinsip agama demi supaya dia populer, maka dia adalah hamba ketenaran. Pemimpin yang menjual keadilan demi mendapatkan jabatannya, maka dia adalah hamba jabatan. Apa hadirin akibat buruknya? Hati jadi gelisah, selalu takut kehilangan dan tidak pernah puas, mudah tergelincir, rela melanggar syariat demi materi, tidak lagi memilih mana yang halal, mana yang haram. Padahal Rasulullah SAW beliau pernah memperingatkan satu hadis yang sangat mengerikan. Waladi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah. Inna rajula la yukdafalu matal harumi fi jawfihi ma yataqabbalu min salatihi arba'ina yauman. Jika ada seorang muslim memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam mulutnya, maka sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima. Gimana kalau 2 suap? Berarti 80 hari. Kalau 3 suap 120 hari tidak diterima sholatnya. 1 piring berapa suap? Sekarang sehari semalam dia makan berapa kali? Maka Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya kalau ada orang yang otaknya dicerdaskan karena yang haram, darahnya disegarkan karena yang haram, tulang dan dagingnya dikuatkan karena yang haram, apa yang akan menimpanya? Nabi menyatakan dengan tegas, fannaru aula bihi, api nerakalah dia akan memakan kulitnya. Hadirin rahimakumullah, maka yang paling ngeri, Allah tidak akan menolongnya. Apabila dia tercabut duri, tertusuk duri, maka tidak akan bisa dicabut. Ini menunjukkan bahwa terluka yang tidak bisa disembuhkan. Hadis ini menjadi peringatan bahwa kemerdekaan batin dan pertolongan Allah adalah modal utama hidup kita. Tanpa itu, sehebat apapun harta dan kekuasaan, hidupnya akan penuh masalah, bahkan berakhir binasa. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Quran, di dalam Quran ada kisah Fir'aun yang punya kekuasaan, Qarun yang punya harta yang banyak, tapi mereka berdua tidak menghamba kepada Allah. Akhirnya mereka diperbudak oleh dunia dan akhir hidupnya adalah binasa. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Qarun akhir hidupnya ditenggelamkan dengan hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, mata ista'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahraran. Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka? Kita ini lahir dalam keadaan merdeka. Imam Ibnu Qayyim berkata, al-abdu hurun ma qana'a. Seorang budak itu merdeka selama ia qana'a.
menghamba kepada Allah. Wal huru abdun matoma, dan hamba yang merdeka bisa jadi budak ketika dia tamak kepada dunia. Maka kemerdekaan hakiki adalah kebebasan hati kita dari tamak, dari iri, dari rakus dan tunduk kepada selain Allah. Bisa terjadi ada dia orang miskin, tetapi dia menghamba kepada Allah, maka dialah orang merdeka. Atau sebaliknya ada pengusaha, ada penguasa, tapi dia diperbudak oleh ambisi dunianya, maka sebenarnya dia adalah orang yang terjajah. Maka kemerdekaan menurut Imam Ibnu Qayyim, merdeka bukan soal status sosial, bukan politik, tapi keadaan batin, penuh ketenangan, kebebasan hati dalam cinta kepada Allah. Kemerdekaan hakiki, kata beliau, kebebasan dari ambisi duniawi, bukan semata bebas dari penjajahan luar. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa kemerdekaan hakiki itu bukan sekedar bebas secara fisik, tapi bebas dari perbudakan hawa nafsu dan dosa. Dalam surat Yusuf ayat 33 Allah berfirman, menyebut bagaimana doa Nabi Yusuf. Qala, Yusuf berdoa, Rabbis sisnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, ya Rabb, as-sisnu, penjara itu, ahabbu, lebih aku cintai, mimma yad'unani ilaih, daripada yang mereka ajak aku kepadanya. Nabi Yusuf diajak untuk melakukan perbuatan maksiat, berzina. Daripada saya harus berzina, bermaksiat kepadamu, lebih baik saya di penjara. Hadirin ihwat iman rahimakumullah, Yusuf lebih memilih terkurung fisik di penjara daripada terbelenggu jiwanya dalam dosa zina. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan dari kisah ini, yang pertama, bebas dari dosa lebih mulia daripada bebas dari tembok penjara. Yusuf merdeka hatinya karena takut kepada Allah walaupun fisik jadi penjara. Yang kedua, kemerdekaan batin membuat seseorang berani menanggung konsekuensi dunia. Nabi Yusuf tahu penjara itu berat, tapi ia rela demi menjaga kehormatan dirinya, demi menjaga imannya pada Allah. Penjara bukan berarti terbelenggu jika hati bebas untuk beribadah. Sebaliknya, orang yang bebas secara fisik tapi hatinya tunduk pada syahwat, itulah tahanan sejati. Makanya di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23 Allah menyebutkan kemerdekaan palsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Banyak orang yang hari ini merasa merdeka, tetapi sesungguhnya menjadi budak media sosial, menjadi budak popularitas, menjadi budak gengsi, syahwat, kekuasaan dan gaya hidup, sehingga mereka menjauhi masjid, mereka menjauhi Al-Quran, menjauhi majelis ilmu. Demi apa? Demi mengejar dunia dan ambisinya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah menyatakan al-hurriyatul hakikiyatu, kata beliau dalam kitabnya, kemerdekaan yang sejati, al-hurriyatul hakikiyatu hiya adalah al-ubudiyatu lillahi wahdah, ketika seseorang menghamba kepada Allah semata. Semakin kuat tauhid seseorang, maka semakin merdeka jiwanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat kemerdekaan ini. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita bersikap setelah merdeka? Maka jawabannya ada dalam Quran surat An-Nasr ayat 3. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr turun berkaitan dengan Nabi memperoleh kemenangan berupa Futuh Mekah, kemenangan yang sangat besar. Maka ketika kita menang, ketika kita mendapatkan kejayaan, ketika kita mendapatkan kemerdekaan, maka sikap kita hanya 3. Yang pertama, fasabbih, bertasbih. Yang kedua, bihamdi rabbika, memuji Allah. Yang ketiga, wastaghfir,
dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kita untuk berpesta euforia berlebihan. Kenapa? Yang pertama, tasbih. Tasbih itu artinya membersihkan hati dari kesombongan pasca kemenangan. Karena kemerdekaan adalah karunia Allah, bukan semata hasil perjuangan manusia. Hari ini kita bisa merdeka itu karena karunia Allah, bukan karena perjuangan kita. Semuanya adalah karena Allah. Fasabbih, sucikanlah, jangan sampai sombong. Kadang kita merasa bahwa ketika kita menang itu adalah hasil usaha saya. Makanya sucikan diri kita bahwa semua yang kita raih di dunia ini semata-mata dari Allah. Allah lah yang memberikan kemudahan. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah lah yang membantu urusan kita. Yang kedua, tahmid, bersyukur dengan mengisi kemerdekaan dengan kebaikan. Bersyukur berarti memanfaatkan kemerdekaan untuk menegakkan agama, keadilan. Isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan ibadah. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka tidak seperti kita setiap hari mendengar bom meledak. Tapi betapa banyak mereka bersyukur walaupun dalam situasi sedang perang, tetap mereka beribadah pada Allah. Seharusnya kita lebih dari mereka. Di kita makanan mudah, minuman masih mudah, badan sehat, tidak ada ancaman secara fisik apalagi pembunuhan. Maka isilah kemerdekaan itu dengan banyak beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah istighfar, menyadari bahwa pasca merdeka kita pun tidak luput dari khilaf atau salah. Bangsa yang merdeka tanpa istighfar akan mudah jatuh pada kesalahan baru, korupsi, kezaliman dan kemaksiatan. Makanya kita harus banyak memohon ampun. Kenapa? Agar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak dicabut oleh Allah. Wastaghfir, banyak-banyaklah beristighfar supaya kenikmatan yang Allah berikan pada kita terus Allah berikan kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.